Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Perwira versi 1.05. Nah, saat ini memasuki minggu ke-6 dan untuk settingan serta hasil minggu sebelumnya silakan cek di playlist EA Perwira. Nah, mengapa pakai Perwira versi 1.05? Sedangkan ada updatean terbaru versi 1.06 atau lebih bagus ya Perkasa gitu. Silakan cek di video settingannya ya. Itu saya pernah ungkapkan untuk alasannya. Oke. Nah, ini saya pakai akun Sen. Start modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Kemudian pairnya tuh aja saya pakai di pair gold. Cuman time frame-nya di sini saya pakai di time frame H1 ya, karena banyak yang pakai di M1 ya. Saya pakai di H1 supaya lebih low risk lah istilahnya gitu. Oke. Seperti apa hasil di minggu ke-6 ini? Mari kita cek. Oh, kosong. Ini udah close, pernah udah close ya. 11.620 sudah close sekitar 16%. Dan ini saya pakai settingan baru ya. Settingan baru. Pas settingan di 1 bulan itu saya ubah settingan untuk TP, karena hasil sebulannya itu cukup sedikit sekali gitu, karena TP sebelumnya itu hanya 500 poin dan saya ubah ke 1500 poin gitu. Dan akhirnya benar aja mampu ya. Dari minggu ke-5 sampai sekarang ini minggu ke-6 hasilnya itu mampu lebih ya, mampu lebih dibandingkan dengan hasil 1 bulan sebelumnya gitu, dengan settingan poin TP 500. Oke. Ini udah close ya, udah close dapat 97. Sip lah. Nah, kita cek hasil mingguannya. Nah, di sini ada buy dan ada sell ya. Jadi settingannya juga pakai 2 chart ya. Satu chart untuk only long atau long itu biasanya adalah buy. Satu chart lagi untuk only short atau hanya bisa sell ya. Makanya di sini seperti hedging ya. Dia akan mirip seperti hedging. Satunya floating, yang satunya bisa OP sell ya, OP sell, supaya kalau misalnya trennya sell masih kuat, nanti dia akan close profit untuk sell untuk menambah balance ya, walaupun sedikit gitu. Oke, sip. Dan tentu aja ini Marti ya. Saya pakai Marti 1,05 kalau nggak salah, 1,05. Karena versinya juga versi 1,05, saya pakai lot eksponen 1,05. Oke, kita fokus ke hasil mingguan ya. Berarti dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Sip. Dapat berapa? 623 sen atau 6,2 USD. Lumayan nih, lumayan. Lumayan ya. Kalau misalnya seminggu itu bisa berapa ya? Bisa 3 sampai di atas 3% itu sudah EA yang lumayan ya, lumayan. Karena berarti hariannya itu di atas 0,5% gitu. Di atas 0,5% itu sudah bagus sih menurut saya ya. Nggak tahu yang lain, mungkin pengennya sehari bisa 10% gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi sebanding juga harusnya dengan risiko yang terima ya. Otomatis floating juga nantinya akan semakin besar gitu. Oke, lanjut lagi hasil hariannya tanggal 12. Kita cek hasil harian tanggal 12. Sip. Dapat 30. Oke, nah, saya bilang tadi bahwa TP-nya itu 1500 poin. Makanya dia akan close di 15,10. Yang awalnya hanya 500 poin itu close di 5 ya, 5,00. Jadi kalau misalnya ada dua seperti ini ya, cuma dapat 10. Itu kecil banget kan, 10. Makanya saya tambahkan lagi untuk TP-nya dapat 30 ya, jadi lumayan. Oke, tanggal 12 sip. Selanjutnya tanggal 13. Tanggal 13 sip. Tanggal 13. Oke. Nah, tadi kan tanggal 12 itu cuma ada buy, ternyata sell-nya di sini. Ya, di tanggal 12 baru close di tanggal 13. Artinya memang benar ada dia bisa buy sama sell. Ya, karena saya pakai 2 chart yang hanya only buy sama only sell.
sehingga sel tanggal 12 ini floating average-nya close di tanggal 13 ya. Nah, ini udah muncul Marti 0,11. Oke, lanjut lagi ya. 0,12 sip. Sampai 0,12 ya ternyata. Oke. Dapat 352. Wah, lumayan. Oke, lanjut lagi tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal 14 sip. Dapat 142. Oke. Bye nih. TP. Wah, TP ya. Dapat 16 itu kena slip peak ya. Tadi ada juga 14, sekian itu kena slip peak. Ya, artinya channelnya bergeraknya sangat cepat pas mau close ya, sehingga pas mau close ternyata dia channelnya sudah bergerak sehingga bisa aja dapat lebih banyak maupun lebih sedikit gitu. Oke. Nah, ini muncul Marti sih ya. Ini muncul Marti, makanya TP-nya nggak dapat 15. Sip, tanggal 14 ya, tanggal 14, tanggal 15 ini CPI ya. Nah, ini dia. Turun ini tanggal 15. Nah, ini tanggal 15 ya, kita cek. Tanggal 15 harusnya berarti dia akan close sell aja. Tanggal 15. Sip. Kosong. Tanggal 15 kosong. Berarti sedang floating ya, tanggal 15. Beneran kosong ya, kita cek. Ulangi lagi tanggal 15. Kosong ini karena nggak ada OP atau nggak ada lagi floating, itu nggak ada close ya, karena badai ini ya, CPI ya. Oke, kita cek tanggal 16 ini, kita cek di sini baru kelihatan apakah dia ada floating yang close tanggal 16. Sip. Oke, benar, ada floating buy tanggal 15 ya, close di tanggal 16. Nah, sell nggak ada ya, tanggal 15 nggak ada OP sell, hanya OP buy ya. Jadi karena price-nya turun, akhirnya dia naik lagi, makanya bisa close ya, close by TP. Dan ini sell-nya baru OP di tanggal 16. Jadi tanggal 15 benar-benar nggak ada OP sell, hanya floating buy. Oke, parah. Memang pas news itu parah. Oke, lanjut lagi. Total berarti ya, kita cek total tadi di minggu ke-6. Totalnya dapat 12 sampai tanggal 16 adalah 623,50 atau 6% atau 6,2 USD. Lumayan, dan sekarang masih sudah close ya, sudah close. Oke lah, lumayan sip ya. Ini adalah hasil minggu ke-6 dari Aperware versi 1.05. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer ya, bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dengan uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.